Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Kami mahasiswa dari STMIK Pelita Nusantara dengan jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya M. Saputra Alam Satarigan dengan NIM 22012159. Perkenalkan, nama saya Tarjan Salawa dengan NIM 2201211419. Perkenalkan, saya Pria Dimas dengan NIM 2201211558. Perkenalkan, nama saya Arki Bagiawa dengan NIM 222171. Perkenalkan, nama saya Wanaman Lase dengan NIM 2201217173. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Sulinawati Eskom Mkom. Di sini saya M. Saputra Alam Satarigan akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem informasi pembelian dan penjualan tiket bus berbasis web. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah berkembang pesat dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Salah satu media informasi tersebut adalah internet. Internet merupakan media informasi yang sangat mudah untuk diakses oleh semua orang melalui berbagai jenis media komunikasi yang ada, mulai dari komputer, handphone, dan smartphone. Banyaknya media komunikasi yang digunakan untuk mengakses internet ini seiring sejalan dengan banyaknya pengguna internet di dunia ini. Dengan demikian, sangat membuka peluang untuk perusahaan melakukan pengembangan pelayanan, bisnis, relasi, dan sarana sebagai sarana untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas melalui media internet. Salah satunya adalah perusahaan penyedia layanan transportasi. Tujuan dalam membangun sistem penjualan tiket berbasis web. Tujuan dari pembangunan sistem informasi pemesanan tiket berbasis website ini adalah 1. Memudahkan PO atau purchase order Starbus dalam pengelolaan data-data yang ada dalam perusahaan. 2. Menyediakan layanan jadwal pemberangkatan, harga tiket bus, pemesanan kursi, dan pembelian tiket untuk penumpang. 3. Meningkatkan penjualan dan jangkauan pemasaran tiket pada PO. 4. Memanfaatkan teknologi web di dalam pembuatan sistem informasi pemesanan tiket sebagai media promosi. Sistem yang menggunakan dalam membangun sistem penjualan tiket bus berbasis web. 1. Sistem manufaktur HP. 2. Sistem operasi Windows 11. 3. Prosesor Intel 7. 4. RAM 16. 5. Sistem tipe 64 bit. Saya Pria Dimas akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan sistem, yaitu data flow diagram. Yang pertama ada DFD konteks. Pada DFD konteks, penumpang akan memasukkan data penumpang dan juga data tiket. Selanjutnya, data tersebut akan diproses oleh sistem dan secara otomatis akan masuk ke admin. Selanjutnya, admin akan menginputkan data tiket dan data pembayaran ke sistem. Sistem akan mengeluarkan tiket untuk penumpang dan juga mengeluarkan laporan penjualan kepada pimpinan. Selanjutnya yaitu DFD level 0 pada PO. Di sini, penumpang akan menginputkan data ke dalam sistem proses 1. Di sini, penumpang akan menginputkan data ke dalam sistem proses 1.0. Proses 1.0 akan menyimpan data tersebut dan mengirimkannya ke admin. Lalu, admin akan menerima data tiket dari proses 1.0. Pada proses 2.0, admin akan mengolah data tiket penumpang melalui proses 2.0 dan penumpang akan menerima tiket dari proses 2.0. Pada proses 3.0, sistem akan mengirimkan laporan penjualan kepada pimpinan. Selanjutnya, DFD level 1 pada PO. Di sini, penumpang akan mengirimkan data penumpang dan data tiket ke proses 4.1. Pada proses 4.1, akan menerima data pesanan dan data penumpang, lalu mengelola data pesanan dan mengirim data tiket ke admin. Admin menerima data tiket dari proses 4.1 dan admin akan menginputkan data tiket ke proses 4.2. Proses 4.2 akan menerima data tiket dari admin dan mencetak tiket tersebut untuk penumpang.
Selanjutnya, penumpang akan menerima tiket dari proses 4.2. Pada opsi yang lain, penumpang juga dapat mengirim pesanan batal ke proses 4.2. Selanjutnya, proses 4.2 akan menerima data pesanan batal dari penumpang dan memproses pesanan tersebut lalu mengirimkannya ke admin. Selanjutnya, admin akan menerima data pesanan batal dan mengkonfirmasi pesanan tersebut bahwasanya pesanan tersebut telah dibatalkan. Lalu, admin akan mengirim pesanan batal ke proses 4.2. Baik, di sini saya akan melanjutkan basis data, yaitu IRD. IRD bisa kita lihat di sini calon penumpang memesan tiket. Lalu pemesanan tiket ini diproses, lalu data tiket itu masuk ke admin. Setelah data tiket itu masuk ke admin, admin itu akan memasukkan mencetak tiket ke cetak tiket, lalu mencetak laporan penjualan tiket kepada pemimpin. Setelah dicetak tiket, itu akan diproses oleh sistem. Setelah diproses oleh sistem, itu tiket akan didapat oleh penumpang. Selanjutnya, use case diagram. Kita lihat ini ada aktor 2. Aktornya itu yaitu user ataupun calon penumpang dan admin. User itu harus registrasi dulu. Setelah registrasi, lalu masuk ke pemesanan. Setelah masuk ke pemesanan, pemesanan ini akan masuk ke pengolahan data dan masuk ke konfirmasi. Setelah masuk ke konfirmasi, ini tuh admin akan masuk pengesahan data lalu dikonfirmasi dan data pesanan itu akan terkonfirmasi. Lalu jika admin itu ingin melihat pengolahan data, jadi admin itu harus login dulu baru bisa melihat pengolahan data. Selanjutnya, implementasi sistem pembelian dan penjualan tiket berbasis web. 1. Menu registrasi. Sebelum masuk pada menu utama, maka akan terdapat menu login seperti gambar yang ada di samping. Dalam menu login tersebut terdiri dari username, email, dan password. User harus mengisi username, email, dan password agar dapat masuk ke menu utama aplikasi. Isilah username, email, dan password sesuai dengan yang telah ditentukan oleh admin. Selanjutnya, implementasi menu utama. Pada menu utama ini akan muncul sistem yang akan dijalankan, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan lokasi pendistribusian terbaik pada Starbus menggunakan metode simple additive, waiting, atau show. Dan menu utama terdiri dari menu lihat jadwal. Selanjutnya, implementasi menu lihat jadwal pemesanan tiket. Saat user mengklik menu data jadwal keberangkatan, maka akan muncul semua data jadwal bus mingguan yang telah diinput pada menu input jadwal. Pada menu data jadwal akan muncul pilihan pesan. Baik, di sini akan melanjutkan presentasi dari teman kami Warnaman, yaitu menu pemesanan tiket. Pada menu ini user harus menginput nama lengkap, nomor telepon, nomor kursi, kelas yang akan ditampilkan dalam menu data lokasi. Setelah menginput data lokasi, kemudian user klik tombol simpan agar data yang diinput masuk. Jika user mengklik tombol batal, maka data yang diinput tidak akan tersimpan. Kedua, menu cetak tiket. Pada menu ini user dan admin bisa cetak tiket bus setelah menginput data di pesan tiket. Kemudian user klik tombol cetak agar tiket dimiliki user sesuai dengan data yang diinput masuk. Jika user mengklik tombol kembali, maka data yang diinput tetap akan tersimpan. Oke teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami. Jika banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Salam Penusa! Jaya, jaya, jaya!